Bab 351. Meskipun, bibi sebelah rumah menghasilkan 200 juta dalam 3 hari. Itu hanya contoh. Tetapi kekuatan panutan tidak terbatas. Semua orang tahu bahwa pelobi Feitian Real Estate dapat menghasilkan sejumlah besar 200 juta yuan dalam beberapa hari. Dan inilah yang terjadi pada saya. Tentu saja, akan ada antusiasme besar untuk pekerjaan semacam ini. Bagaimanapun, tidak ada batasan untuk bergabung dengan Feitian Real Estate, apalagi pengaturan pekerjaan untuk Anda, semuanya terserah Anda. Daftar, bergabung, dan Anda tidak akan rugi apapun. Apakah Anda bisa berbicara atau tidak, itu semua tergantung pada mulut Anda. Ketika seseorang menghasilkan uang, dia pasti akan memamerkannya. Begitu Anda memamerkannya, itu sama dengan iklan gratis. Dari mulut ke mulut. Satu orang mengatakan bahwa Feitian Real Estate dapat diandalkan, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Satu orang mengatakan bahwa Feitian Real Estate dapat diandalkan, bahkan jika Anda tidak dapat diandalkan, Anda akan menjadi dapat diandalkan. Akibatnya, penduduk desa mulai saling memuji, mengatakan bahwa Feitian Real Estate adalah perusahaan yang bertanggung jawab, betapa jujurnya, betapa efisiennya, dan bahwa itu adalah perusahaan yang bertanggung jawab untuk kepentingan semua orang. Setelah komunitas komersial baru dibangun, standar hidup semua orang akan meningkat pesat, dan akan ada kondisi medis yang lebih baik, karena rumah sakit besar akan dibangun di dekat komunitas baru, dan perawatan medis akan terjamin. Ada juga taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan bahkan universitas. Sekolah-sekolah ini juga akan dibangun, dan anak-anak Anda akan menerima pendidikan yang lebih baik. Ketika tiba saatnya untuk mencari pekerjaan, Anda tidak perlu pergi ke tempat lain. Anda dapat menemukan pekerjaan yang baik langsung di kampung halaman Anda. Akan ada supermarket besar untuk berbelanja. Transportasi juga akan menjadi lebih nyaman. Inilah kebijakan strategis Feitian Real Estate. Ketika ucapan seperti itu keluar, reputasi Feitian Real Estate mulai meningkat pesat. Meskipun banyak penduduk pedesaan belum pernah membaca buku, mereka sebenarnya cukup masuk akal. Ketika sebuah perusahaan yang berhati nurani, dengan tulus menginginkan pembangunan untuk kota kelahirannya, mereka akan bersedia membantu meskipun mereka sedikit menderita. Bagaimanapun, membangun kota kelahiran sendiri adalah kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga lokal. Kesadaran ini masih ada. Belum lagi Feitian Real Estate tidak pernah membiarkan mereka menderita. Orang-orang mengeluarkan uang sungguhan untuk membeli rumah dan tanah, dan mereka tidak akan pernah menunggak pembayaran sepeser pun. Dalam sekejap mata, seminggu lagi berlalu. Hari ini tanggal 31 Juli. Dalam seminggu, Feitian Real Estate telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Pertama adalah perluasan jumlah karyawan dan pendirian lebih dari selusin cabang. Departemen Personalia, Departemen Keuangan, Departemen Operasional, Departemen Hukum, Departemen Penjualan, dan Departemen Teknik Konstruksi perusahaan telah memperluas perekrutan mereka menjadi 5.000 karyawan. Orang-orang ini tersebar di lebih dari selusin desa dan kota di kota Tianmen. Tentu saja, ini adalah karyawan tetap, dan ada juga staf eksternal yang tidak dihitung. Jika staf non-tetap dihitung, jumlah karyawan Feitian Real Estate mungkin melebihi. Karena ada terlalu banyak bibi-bibi pelobi di dalamnya. Dengan begitu banyak bibi-bibi pelobi, kekuatannya bisa dibayangkan. Jadi kali ini, sebelum Chen Yuan berinisiatif berbicara dengan Yue Lingsuang, Yue Lingsuang mendekatinya. Tempat lama. Balkon di lantai 3. Chen Yuan duduk di kursi bambu dan menyesap teh dengan santai. Yue Lingsuang mengeluarkan laporan keuangan baru. Bos, ini laporan keuangan untuk minggu ini. Dalam seminggu terakhir, kecepatan ekspansi Feitian Real Estate hampir melebihi ekspektasi saya. Sejauh ini, kita telah mengakuisisi rumah dan hektar tanah. Tetapi sampai sekarang, untuk pertama kalinya Feitian mengalami kekurangan dana di bidang real estate. Saya baru mengetahui kemarin bahwa tidak ada uang di rekening perusahaan. Namun, para karyawan di bawah tidak segera melaporkannya, dan mereka masih membeli rumah dan tanah secara panik, sehingga menurut standar kontrak, perusahaan mungkin perlu membayar sejumlah besar uang untuk menutupi kekurangan tersebut. Maaf bos, itu kesalahan saya, seharusnya saya membatasi akuisisi tanah, jika tidak, situasi ini tidak akan terjadi. Yue Lingsuang menundukkan kepalanya. Tampaknya dia telah membuat kesalahan besar. Di permukaan dia gemetar, tetapi sebenarnya dia mencibir dalam hati. Dia datang ke sini untuk sengaja menipu Chen Yuan, bagaimana mungkin dia membatasi para karyawan di bawahnya. Sekarang Feitian Real Estate tiba-tiba kehabisan uang, tetapi lahan masih terus dibeli secara terburu-buru, yang pasti akan memengaruhi reputasi perusahaan. Lebih penting lagi, tidak mungkin untuk membatalkan kontrak yang sudah ditandatangani. Jika dalam waktu 10 hari, kompensasi untuk pembongkaran tidak dapat dibayarkan, maka akan dibayarkan 10 kali lipat dari denda yang telah ditetapkan.
Ternyata ada pengembang properti yang menetapkan denda keterlambatan yang tinggi untuk diri mereka sendiri. Dan juga mabuk. Operasi genit seperti itu hanya bisa dilakukan oleh Fei Tiandi. Yue Lingxuang menjelaskan dengan penuh keyakinan kepada Ling Ran bahwa ini hanya untuk membuat penduduk desa cukup percaya pada Fei Tian Real Estate. Perusahaan yang positif harus benar-benar menahan diri, untuk memastikan efisiensi kerja yang lebih tinggi, kecepatan pinjaman yang lebih cepat, dan reputasi yang lebih baik, sehingga membentuk lingkaran kebajikan. Chen Yuan benar-benar mempercayainya. Lagi pula, tidak masalah jika Anda kehilangan uang, apa yang Anda katakan adalah apa yang Anda katakan. Semakin banyak saya rugi sekarang, semakin banyak saya akan menghasilkan ketika saya membalas Anda. Apakah Anda mempermainkan saya? Chen Yuan tersenyum tipis, tampak tenang dan santai. Seberapa besar kesenjangan pendanaan yang masih Anda miliki? 100 miliar, kata Yue Lingxuang dengan patuh. Dia pikir Chen Yuan akan marah, tetapi, tidak. Mata Chen Yuan sangat aneh. Dia sendiri yang menyebabkan kesenjangan pendanaan sebesar itu, dan bahkan secara sewenang-wenang menetapkan denda keterlambatan yang tinggi pada kontrak pembelian rumah. Namun Chen Yuan Fei tidak marah, dia bahkan menatapnya dengan sedikit rasa kagum. Ya, ini rasa kagum. Aneh sekali. Apakah sirkuit otak orang ini berbeda dari yang lain? Mengapa dia masih menghargai saya setelah kesalahan serius seperti itu? Jika itu Tuan Muda, saya melakukan kesalahan besar di tempat kerja, Tuan Muda pasti akan marah, kan? Xiao Suang, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Hanya dalam 1 minggu, kau tidak hanya menghabiskan 50 miliar yang kuberikan, tetapi juga berhutang 100 miliar. Ya, kau pantas menjadi tangan kananku. Terlalu menyukaimu. Bos, apakah Anda berbicara secara ironis? Bagaimana mungkin ini ironis? Kau punya kemampuan menghabiskan 150 miliar seminggu, kau benar-benar jenius. Bakatmu persis seperti yang kubutuhkan. Aku selalu merasa bahwa di dunia ini, karyawan yang bisa menghasilkan uang tidak diperhitungkan. Apa? Karena terlalu banyak karyawan yang bisa menghasilkan uang. Aku tidak membutuhkan mereka. Hanya karyawan yang bisa menghabiskan uanglah yang benar-benar mampu. Bisakah orang biasa menghabiskan 150 miliar dalam seminggu? Tidak. Jadi, pada titik ini, itu sepenuhnya mencerminkan kehebatanmu. Kata Chen Yuan dengan serius. Sepertinya dia tidak sedang bercanda. Meskipun pernyataan sesat seperti itu terdengar seperti omong kosong, mengapa setelah dianalisis dengan cermat, tampaknya ada kebenaran di dalamnya. Bab 352. Ding. Akun Anda dengan nomor registrasi 7687 telah menerima 200 miliar yuan. Tepat ketika Yue Lingxuang termenung. Tiba-tiba sebuah pesan teks masuk dari ponselnya. Ia langsung menatapnya. Rutinitasnya masih sama, adegannya familiar, dialognya familiar, dan alur ceritanya pun familiar. Chen Yuan telah mentransfer uang ke akunnya 3 kali di atap gedung. Pertama, 100 juta. Kedua, 1 miliar. Ketiga, 50 miliar. Tapi kali ini, ternyata, 200 miliar. Yue Lingxuang merasa sedikit gemetar. Ia tidak tahu apa arti uang bagi pria ini. Bagaimana bisa ia begitu kaya dan begitu dermawan? Dermawan hingga ke titik yang tidak manusiawi. Benar-benar gila. Apa maksud dari 200 miliar? Bahkan untuk sebuah konsorsium besar, ini adalah jumlah uang yang sangat besar. 200 miliar bisa membeli 100 pesawat Boeing 747, 300 kapal pesiar mewah besar, helikopter bersenjata, villa, juta komputer kelas atas, dan juta iPhone baru. Jika Anda menyimpan uang ini di bank dan mendapatkan bunga setiap hari, Anda bisa mendapatkan juta yuan setahun. Bisa mendapatkan 100 juta sehari. Namun, Chen Yuan mentransfer 200 miliar kepadanya tanpa mengerutkan kening. Apakah kau benar-benar sangat mempercayaiku? Mengapa kau tidak meragukan kesetiaanku padamu? Yue Lingxuang ragu-ragu. Suang kecil, 200 miliar adalah tugasmu untuk minggu depan. Aku sangat optimis padamu. Teruslah bekerja keras. Aku percaya kau tidak akan mengecewakanku. Chen Yuan menepuk bahu Yue Lingxuang. Memandunya turun dari atap. Setelah terkejut beberapa detik, Yue Lingxuang segera mengejarnya. Bos, apakah Anda benar-benar tidak khawatir sama sekali? Khawatir tentang apa? Jika kau memberiku uang sebanyak itu, kau tidak akan takut padaku. Tidak takut. Chen Yuan menjawab dengan tegas, mantap, dan tenang. Yue Lingxuang telah mempelajari mata kuliah psikologi. Jika seseorang berbohong padanya, dia dapat dengan mudah mengetahuinya. Karena orang yang berbohong akan memiliki hati nurani yang bersalah, secara bawah sadar akan ada beberapa gerakan yang tidak wajar, dan mata mereka tidak akan setegas biasanya. Dia tidak dapat melihat sedikit pun tanda kebohongan pada Chen Yuan. Chen Yuan benar-benar tidak takut. Dibandingkan dengan kepercayaan 100% Chen Yuan, aku khawatir bahkan tuannya, Li Shao dari ibu kota iblis mungkin tidak terlalu mempercayainya.
Dan dengan karakter Li Shao, dia tidak akan pernah mempercayakan uang sebanyak 200 miliar kepadanya. Membandingkan keduanya, sebuah penilaian dibuat. Manusia adalah makhluk yang sangat kompleks. Ketika Anda mempercayai seseorang dengan sepenuh hati, dan orang ini tiba-tiba mengkhianati Anda, dia akan merasa bersalah karena dia tahu bahwa dia telah mengecewakan kepercayaan Anda, dan dia akan merasa bersalah di dalam hatinya. Jika Chen Yuan waspada terhadapnya, meragukannya, dan mengujinya, mungkin Yue Lingxuang tidak akan merasa seperti ini sama sekali. Kuncinya adalah Chen Yuan sangat percaya padanya sehingga dia pada dasarnya tidak memiliki keraguan tentangnya. Berapa banyak uang yang harus diberikan? Dia tidak pernah bertanya tentang lubang pembakaran uang dari Real Estate Feitian. Bagaimanapun, aku percaya padamu, tidak peduli seberapa banyak kamu berjuang, kamu akan mendukungnya 100%. Bagaimana mungkin kamu tega mengkhianati kepercayaan seperti ini dari lubuk hatimu? Yue Lingxuang. Tingkat kesukaan plus 20. Yue Lingxuang. Tingkat kesukaan plus 20. Yue Lingxuang. Tingkat kesukaan plus 20. Tingkat kesukaan saat ini minus 10 poin. Tidak, aku tidak bisa berpikir seperti itu. Kali ini, aku mengintai di samping Tuan Yan untuk mencari tahu rahasia di baliknya dan menghancurkan rencana pembangunan kota film dan televisi. Bagaimana mungkin aku merasa kasihan padanya? Aku seharusnya tidak memiliki pikiran seperti itu. Yue Lingxuang menenangkan diri. Dia mengakui bahwa dia terguncang barusan. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa bahwa pria di depannya penuh karisma. Sepertinya tiba-tiba, dia tidak lagi begitu membenci Chen Yuan. Tapi dia tidak akan pernah mengkhianati keluarga Li hanya karena kepercayaan Chen Yuan. Sebagai agen rahasia, seseorang dengan pikiran yang tidak stabil, bagaimana mungkin dia menjadi agen rahasia? Mungkin wanita lain akan mudah terkorupsi oleh uang, tetapi dia pasti tidak akan, lagi pula, dia terlatih secara profesional. Lumayan. Senyum tersungging di sudut mulut Chen Yuan. Gelombang operasi ini langsung meningkatkan popularitasnya sebesar 60 poin, dan 200 miliar yang dihabiskan sama sekali bukan kerugian. Intinya adalah tingkat kesukaan Yue Lingxuang terhadapnya sangat rendah hingga sekarang bernilai negatif, dan hubungan permusuhan di antara mereka belum berubah. Memang tidak mudah untuk sepenuhnya meluluhkan hati seorang mata-mata. Xiao Shuang, bantu aku menyiapkan mobil, aku akan kembali ke Seoul hari ini. Bos, apakah Anda ingin saya ikut? Kamu boleh ikut kalau mau. Chen Yuan mengangguk. Besok adalah tanggal Agustus. Hari ini adalah hari siaran langsung Big Chat TV. Karena alasan ini, Zhao Yuki secara khusus mengundang Chen Yuan untuk tampil di ruang siaran langsung resmi. Ia tetap harus menjaga kehormatannya. Lagi pula, ia sudah berjanji pada orang lain. Baik, bos, saya akan bersiap-siap. Yue Lingxuang merasa Chen Yuan mungkin akan melakukan langkah besar, jadi ia langsung bersorak gembira. Mungkin kekuatan di balik keluarga Chaebol Chen akan segera muncul. Kedua gadis itu, Xiao Ruoyu dan Zhou Ruoxi, baru kembali ke Seoul 2 hari yang lalu. Lagi pula, Ibu Chen Yuan masih di rumah. Beberapa gadis besar mereka telah berlama-lama dan tinggal di sini selama berhari-hari, yang agak tidak pantas. Tetapi selama waktu ini, Xiao Ruoyu dan Ibu Chen Yuan berjalan sangat dekat. Ma Qiumei cukup puas dengan Xiao Ruoyu. Ia hampir tidak memutuskan nama menantunya saat itu juga. Bu, aku akan kembali ke Seoul, aku ada urusan. Apakah kamu akan pergi secepat ini? Oke, ini kartu bank untukmu, kata sandinya adalah tanggal lahirmu, dan ada 5 yuan di dalamnya. Setelah pergi ke Seoul, ibu akan mencari pacar. Ibu sangat puas dengan Xiao Ruoyu. Ibu juga melihat dia tertarik padamu, jika kamu berteman dengannya di masa depan, lebih murah hatilah, lagi pula, kamu laki-laki, dan kamu tidak bisa membiarkan gadis lain mentraktirmu makan malam saat kamu jauh dari rumah. Bu, kenapa ibu memberiku uang sebanyak itu? Hanya 5 yuan. Chen Yuan sedikit bingung. Sepertinya ibunya, Ma Qiumei, belum pernah memberinya uang sebanyak itu sekaligus. 5 yuan itu bukan apa-apa. Ibu dan aku sudah menerima kompensasi lahan perumahan, totalnya 500 juta, jauh lebih tinggi dari yang kubayangkan. Untungnya, keluarga kita punya lebih banyak lahan. Selain itu, 2 hari yang lalu, Bibi Hong memperkenalkanku ke Departemen Lobby Feitian Real Estate. Kemarin ibumu mendapat yuan, dan dia sudah berhasil meyakinkan paman keduamu, dan hari ini aku akan melakukan pekerjaan ideologis untuk pamanmu, dasar orang tua keras kepala. Chen Yuan menepuk dahinya dan hampir muntah darah. Petik 2. Kawan Qiumei, kenapa kau bergabung dengan organisasi ini tanpa menyadarinya? Departemen lobi ini terlalu hebat. Benar-benar merajalela. Minggu lalu, Ibu Qiumei masih mempertimbangkan apakah akan menjual rumahnya. Baru seminggu, kenapa kau malah bergabung? Chen Yuan menatap Yue Lingxuang tanpa berkata-kata. Petik 2. Kepala CEO Feitian Real Estate, sepertinya ibunya belum mengetahui identitasnya.
Bab 353. Bu, aku punya uang. Aku tidak butuh uang itu. Ibu sebaiknya menabungnya untuk ibu sendiri. Belilah beberapa baju cantik lagi, beberapa pasang sepatu cantik lagi, dan beberapa tas lagi. Aku akan membelinya di Seoul. Aku sudah meninggalkan villa, dan aku akan mengajak ibu ke kota. Aku tidak mau pergi ke kota. Apa enaknya pergi ke kota? Aku tidak kenal siapapun, dan aku tidak punya banyak teman. Aku merasa tidak nyaman pergi ke sana. Lagi pula, ibu sekarang seorang pelajar, jadi ibu harus fokus pada parhai ibu. Jangan mempermalukan diri sendiri. Tuhan ingin ibu menghasilkan uang untuk membeli rumah, jadi jangan terlalu menekan pikiranku. Lagi pula, ibu akan mengurus rumah untuk ibu. Chen Yuan terdiam. Dia mengatakan bahwa ketika dia membeli villa, dia berencana untuk pergi ke Seoul, jadi dia langsung membeli villa, dan dia harus memiliki lokasi terbaik, termahal, dekorasi termewah, kualitas terbaik, dan tata letak terbaik. Tapi Ma Qiumei hanya berpikir bahwa Chen Yuan sedang menetapkan tujuan. Dan tujuan ini mungkin tidak akan tercapai dalam lebih dari 10 tahun. Sepertinya ada masalah besar dalam komunikasi. Bu, sebenarnya aku sangat kaya. Ibu mungkin tidak tahu bahwa aku sudah menjadi miliarder. Bahkan bos Feitian Real Estate adalah bawahanku. Mendengar ini, Ma Qiumei segera menyentuh dahi Chen Yuan. Nak, kamu tidak demam, kenapa kamu bicara omong kosong? Seberapa kaya bos Feitian Real Estate? Kudengar asetnya lebih dari puluhan miliar, jadi berhentilah melamun. Aku, Chen Yuan hampir muntah darah. Baiklah, jangan bicara tentang itu, ibu, aku akan keluar untuk menjajakan barang hari ini, dan jika aku memenangkan pesanan, aku akan mendapatkan komisi 5,00%. Bibi Chunhong sudah memenangkan 5 atau 6 pesanan. Rumah Huzi di desa sebelah, sepertinya rumah itu belum terjual, aku akan melakukan pekerjaan ideologis untuknya. Chen Yuan hampir pingsan. Kenapa tidak ada yang percaya padanya setiap kali dia mengatakan yang sebenarnya? Bukankah aku punya aura seorang miliarder? Aku melihat sandal jepit di bawah kakiku, dan celana hijau besar itu. Sepertinya temperamennya memang agak buruk. Setelah Ma Qiumei keluar, Wang Mengmeng, yang sudah pindah ke sebelah, segera berlari kembali. Alasan utama pindah ke sebelah adalah karena identitas Wang Mengmeng agak memalukan. Itu tidak ada hubungannya dengan karakter. Pasti ada jarak antara dia dan Ma Qiumei. Ini adalah keluhan generasi sebelumnya dan tidak dapat diselesaikan. Kakak Chen Yuan, apakah kau akan pergi ke Seoul hari ini? Ya, Mengmeng. Kalau begitu bolehkah aku ikut denganmu? Aku bosan sendirian di rumah. Saat Bibi Qiumei ada di sini, aku tidak berani bermain denganmu. Baiklah, memang tidak baik meninggalkanmu sendirian di rumah, ikutlah denganku. Chen Yuan mengangguk setuju. Tang Yun sudah pergi, Lao Wang sudah pergi, dan sekarang tidak ada yang peduli dengan Wang Mengmeng. Sekarang hanya Chen Yuan yang bisa sedikit menjaganya. Bagus, kakak, aku akan berkemas sekarang. Wang Mengmeng sangat gembira, dan berlari masuk ke rumah dengan melompat-lompat. Akhirnya aku bisa pergi ke Seoul. Mengenai rencana akuisisi lahan Feitian Real Estate, itu masih berlangsung. Feitian Real Estate awalnya hanyalah perusahaan kecil yang tidak dikenal. Lebih dari setengah bulan yang lalu. Banyak orang bahkan belum pernah mendengar tentang perusahaan ini. Bisa jadi sesingkat setengah bulan. Feitian Real Estate menjadi terkenal dan menjadi grup real estate besar di mata orang-orang. Karena perusahaan ini, hanya dalam setengah bulan, telah mengakuisisi lahan dan rumah senilai hampir 160 miliar yuan. Dan masih terus berkembang pesat. Latar belakang perusahaan ini sungguh menakjubkan. Biaya akuisisi lahan saja sudah mencapai 160 miliar yuan, dan mungkin akan mencapai 200 miliar, 300 miliar, atau bahkan lebih untuk menyelesaikan akuisisi. Anda baru saja menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli lahan di tahap awal. Bukankah Anda membutuhkan uang untuk pengembangan selanjutnya? Anda hanya perlu sedikit menghitung untuk mengetahui betapa menakutkannya investasi ini. Perkiraan nilai yang mungkin lebih dari 500 miliar yuan. Dengan perusahaan real estate yang bernilai lebih dari 500 miliar yuan, apakah masih bisa disebut perusahaan kecil? Dengan cara ini, Feitian Real Estate hampir menjadi salah satu raksasa real estate di provinsi ini. Hal ini telah dibahas oleh banyak elit bisnis. Banyak orang menganalisis tata letak seperti apa yang dimiliki Feitian Real Estate. Mengapa menginvestasikan sejumlah besar uang di kota terpencil Mayang dan kota-kota sekitarnya? Karena orang-orang telah menginvestasikan begitu banyak uang. Itu pasti langkah besar. Mengingatkan pada pembicaraan Bapak Yan sebelumnya tentang pengembangan proyek kota film dan televisi. Mungkinkah Presiden Yan benar-benar mendukung Feitian Real Estate? Presiden Yan tidak pernah menyerah pada gagasan membangun kota film dan televisi di kota Tianmen. Secara lahiriah, dia meminta Gao Xuanyin untuk menyebarkan berita bahwa dia akan mengevakuasi kota Tianmen,
tetapi dia sebenarnya telah menyelesaikan tindakan diam-diam menahan Chen Chang. Bayangkan situasi ini. Banyak investor dan pengembang real estate mulai menunggu dan melihat. Tetapi kali ini, mereka jauh lebih berhati-hati. Sekitar pukul 2 siang, Chen Yuan, Wang Mengmeng, dan Yue Lingsuang mulai berkendara ke Seoul. Mobil yang mereka kendarai adalah BMW seri milik Feitian Real Estate. Tidak buruk, tidak terlalu istimewa. Untuk seseorang di level Tuan Yan, itu sudah sangat sederhana. Sopirnya adalah Yue Lingsuang. Chen Yuan dan Wang Mengmeng duduk di barisan belakang sambil makan biji melon. Keren sekali punya sekretaris. Aku bahkan tidak perlu mengemudi sendiri. Aku membiarkan sekretaris melakukan semua pekerjaan kotor. Mengemudi dengan kecepatan tinggi bisa memakan waktu berjam-jam. Menjadi sopir juga melelahkan. Chen Yuan sedang makan biji melon dan minum sprite di barisan belakang. Hidup sangat menyenangkan. Mengmeng, bantu aku mengupas kulit biji melon, aku dan kakakmu agak lelah sekarang. Baik, kakak. Wang Mengmeng mengangguk patuh. Kemudian dengan patuh membantu Chen Yuan mengupas biji melon, Yue Lingsuang mengerutkan kening. Pria ini benar-benar memperlakukan adiknya seperti pelayan. Aku bahkan tidak mau makan biji melon. Dia malah butuh seseorang untuk mengupas biji melon sebelum bisa memakannya. Sialan. Yue Lingsuang. Tingkat kesukaan -5. Tingkat kesukaan saat ini, 15 poin. Wang Mengmeng. Tingkat kesukaan +5. Tingkat kesukaan saat ini, 70 poin. Apa yang terjadi? Chen Yuan tidak mengerti. Dia meminta Wang Mengmeng untuk mengupas biji melon untuknya, tingkat kesukaan Wang Mengmeng tidak turun, dan dia cukup senang, bahkan tingkat kesukaannya meningkat 5 poin. Tapi mengapa tingkat kesukaan Yue Lingsuang turun? Itu bukan urusanmu. Bukankah ada yang mengupas biji melon? Tingkat kesukaan ini dibeli kembali dengan biaya 200 miliar, siapa yang tahu akan turun secepat ini? Terlalu sulit. Kakak, sepertinya di luar sedang hujan. Wang Mengmeng tiba-tiba berkata. Ya, aku belum mengunduhnya tadi, kenapa tiba-tiba ukurannya jadi sebesar ini? Mungkin cuaca di jalan raya lebih berubah-ubah. Kudengar beberapa tempat sangat ajaib. Kau melangkah beberapa langkah ke depan, dan di luar akan hujan deras, tetapi begitu kau melangkah beberapa langkah ke belakang, tidak akan hujan sama sekali. Hujan di langit juga memiliki garis pemisah. Sepertinya itu alasannya, Xiao Shuang, tolong mengemudi pelan-pelan, jaga jarak dengan mobil di depan, dan perhatikan keselamatan. Chen Yuan baru saja selesai berbicara. Tiba-tiba, perubahan mendadak terjadi. Ada sebuah mobil putih di depan, dan entah kenapa, mobil itu mundur dan berbelok di jalan tol. Mungkin dia melewati persimpangan jalan raya dan melakukan putar balik paksa. Sebuah truk besar menghindarinya dan terguling di tempat, mengakibatkan kecelakaan serius. Karena kecepatan kendaraan di belakang yang tinggi, mereka membentuk serangkaian tabrakan beruntun. Permukaan jalan licin karena hujan deras yang menghalangi pandangan. Yue Lingsuang mengemudi terlalu cepat, dia tidak sempat memperlambat. Boom! Sebuah dentuman keras. Chen Yuan tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka kau akan menabraknya tepat setelah dia selesai mengatakan, hati-hati. Kau benar-benar tidak ingin mati bersama Lao Su, kan? Aku melihat ekspresi terkejut yang luar biasa di bodi BMW itu. Pada saat kritis, Chen Yuan buru-buru menutupi kepala Wang Mengmeng dengan tubuhnya, dan memeluknya erat-erat. Kebugaran fisiknya jauh melebihi orang biasa. Bahkan jika terjadi kecelakaan mobil serius, kemampuannya untuk menahan risiko jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Bab 354. Boom! Suara dentuman keras. Kaca depan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Saat kendaraan menabrak, Yue Lingsuang tanpa sadar membelok tajam, sehingga seluruh kendaraan terguling. Sayangnya, pada saat mobil mereka terguling, sebuah Mercedes-Benz Big G menabraknya dari belakang. Tidak ada waktu untuk mengerem dalam kecelakaan kecepatan tinggi. Bodi BMW seri 7 langsung mengalami kerusakan sekunder. Pada saat kritis, Chen Yuan menggunakan tubuhnya sebagai perisai manusia untuk melindungi Wang Mengmeng dalam pelukannya. Jika itu orang biasa, dia mungkin sudah koma, atau bahkan meninggal di tempat. Tetapi Chen Yuan berada di ruang kecil. Dia juga dapat menunjukkan kelincahan dan fleksibilitasnya. Dia selalu dapat menghindari kerusakan terbesar dan menggunakan kursi depan untuk mengurangi dampak benturan. Jadi bahkan dalam kecelakaan mobil seperti itu, dia juga tidak mengalami cedera serius. Lebih dari itu, hanya luka di lengan dan beberapa benturan di punggung, itu saja. Adapun Wang Mengmeng, seluruh tubuhnya terjepit dalam pelukan Chen Yuan. Dengan Chen Yuan sebagai tameng manusia, tentu saja mustahil baginya untuk terluka. Hanya saja, kecelakaan mobil terguling dan tabrakan seperti itu masih membuatnya sedikit gila. Terlalu menakutkan. Hanya sesaat, dia berpikir dia akan mati di tempat. Tetapi pada saat krisis, Chen Yuan memeluknya dengan erat dan menahan semua benturan untuknya.
Kakak, apakah kau baik-baik saja? Wang Mengmeng menangis pelan. Tidak apa-apa, ayo cepat keluar. Mata Chen Yuan terpejam, dan tubuhnya yang meringkuk tiba-tiba menendang. Pintu mobil yang rusak ditendangnya di tempat. Chen Yuan dengan hati-hati melindungi Wang Mengmeng dan keluar dari mobil. Jika orang biasa mengalami benturan seperti ini, dia pasti sudah mengalami pendarahan internal sejak lama. Tetapi karena kebugaran fisik Chen Yuan, dia hanya merasakan sedikit sakit, dan itu sama sekali bukan masalah serius. Dia memiliki kebugaran fisik 3 atau 4 kali lebih kuat daripada orang biasa. Jika orang biasa hanya mampu menahan benturan sebesar kilogram, ia akan mengalami luka serius jika menahan benturan sebesar kilogram, dan ia akan meninggal di tempat jika menahan benturan sebesar kilogram. Kemudian kemampuan Chen Yuan untuk menahan benturan 3 atau 400 kilogram sepenuhnya berada dalam batas toleransinya. Hanya benturan kilogram yang dapat menyebabkannya cedera serius, dan benturan kilogram dapat menyebabkannya cedera serius dan meninggal. Ini mungkin manfaat dari penguatan fisik. Kulit tebal, vitalitas yang gigih, satu keterampilan tidak dapat membunuhmu. Kakak, kau terluka. Wuho, aku sangat takut. Jangan menangis, jika kau selamat dari bencana, kau akan mendapat berkah di masa depan. Chen Yuan menghiburnya dengan menyentuh wajahnya. Wang Mengmeng. Keberuntungan plus 10. Keberuntungan saat ini, 80 poin. Kakak Yue masih di dalam mobil. Seru Wang Mengmeng tiba-tiba. Hujan masih turun deras. Pakaian Chen Yuan dan Wang Mengmeng sudah basah kuyup oleh hujan. Karena kecelakaan mobil besar-besaran, semua mobil di jalan raya terblokir. Mobil putih yang sebelumnya melakukan putar balik di persimpangan sudah melarikan diri. Setelah Chen Yuan membawa Wang Mengmeng ke tempat aman, dia bergegas menyelamatkan Yue Lingsuang. Dibandingkan dengan keberanian Wang Mengmeng, situasi Yue Lingsuang jauh lebih serius. Untungnya, dia mengencangkan sabuk pengamannya, dan pada saat kritis, kantung udara juga mengembang. Ini mencegah cedera fatal. Bagaimana keadaanmu, Xiao Shuang? Baik-baik saja, kaki kananku sepertinya terjepit, dan aku tidak bisa melepaskannya. Biarkan aku membantumu. Raungan. Chen Yuan meraung keras, dan pintu depan yang rusak itu disobek paksa olehnya. Melihat Chen Yuan berkeringat deras di tengah badai hujan. Meskipun lengan lawannya masih berdarah, dia masih sangat ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Saat ini, hati Yue Lingsuang yang sekeras baja tersentuh lagi. Chen Yuan selalu menunjukkan semangat yang seharusnya dimiliki seorang pria di saat krisis. Meskipun dia bajingan, tetapi selama sesuatu terjadi, dia tidak pernah mengecewakan orang. Dia selalu memancarkan pesonanya yang tak pernah surut di saat yang paling tepat. Yue Lingsuang. Tingkat kesukaan plus 10. Yue Lingsuang. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 5 poin. Akhirnya angka itu menjadi positif, dan Chen Yuan hampir mendongak ke langit dan menghela napas. Butuh waktu yang sangat lama untuk mengubah tingkat kesukaan dari angka negatif menjadi angka positif, itu tidak mudah. Dalam beberapa menit, Yue Lingsuang diselamatkan oleh Chen Yuan. Kaki kanannya tampak patah dan ia mengalami keterbatasan gerak. Chen Yuan menopangnya. Saudari Yue, wajahmu. Wang Mengmeng menutup mulutnya dan berseru. Ada apa dengan wajahku? Yue Lingsuang menyentuh pipinya, dan ada darah di tangannya. Ia tadi sangat kesakitan, dan bahkan tidak memperhatikan wajahnya. Jadi ia segera melihat kaca spion. Detik berikutnya, ia terkejut. Bodoh. Terkejut. Ia melihat celah lebih dari 10 cm di wajahnya yang semula cantik dan tanpa celah. Mengejutkan. Saat mobil terbalik tadi, sisi kiri wajahnya tergores pecahan kaca. Meskipun tidak mengancam jiwa, dalam situasi ini, ia khawatir akan cacat. Seberapa penting penampilan bagi seorang wanita? Luka sedalam ini, meskipun sembuh, akan meninggalkan bekas luka. Yue Lingsuang mundur 2 langkah. Rasa sakit yang hebat di kaki kanannya hampir membuatnya lumpuh. Ia tidak bisa menerimanya. Mentalitasnya telah runtuh. Tidak masalah, selama seseorang masih hidup, semuanya bisa dimulai dari awal lagi, dan sekarang teknologi medis sudah sangat maju, bahkan jika ada bekas luka di wajah, itu masih bisa diperbaiki. Benarkah bisa diperbaiki? Tapi, apakah bos akan menganggapku jelek? Tidak akan. Chen Yuan tidak banyak bicara omong kosong, dia langsung memeluk Yue Lingsuang erat-erat, dan dengan paksa menghiburnya. Hujan deras. Keduanya berpelukan erat di tengah hujan, dan Yue Lingsuang merasakan sedikit kehangatan dari Chen Yuan di hari hujan yang dingin. Tak lama kemudian, ambulans tiba. Yue Lingsuang, Chen Yuan, Wang Mengmeng, dan orang-orang lain yang terluka parah dalam kecelakaan mobil dibawa ke ambulans dan dikirim ke rumah sakit. Situasi hari ini benar-benar bencana. Untuk perawatan patah tulang, Chen Yuan lebih berpengalaman daripada dokter lain. Yue Lingsuang berhasil disandarkan kembali dalam 3 atau 2 kali gerakan,
dan dia hanya perlu dipasang bidai untuk sementara waktu. Setelah tulang tumbuh sepenuhnya, dia bisa bergerak bebas. Sedangkan untuk bekas luka di wajah, itu juga bisa disembuhkan, tetapi perlu disiapkan salep rahasia dan dioleskan hingga 2 bulan. Agar bekas luka terus mengelupas, dan akhirnya membentuk kulit baru. Sebelum itu, kita harus menunggu bekas lukanya sembuh dulu. Cacat tubuh Yue Lingsuang diperkirakan akan berlangsung cukup lama. Tapi tidak apa-apa juga. Seorang wanita yang mengalami cacat tubuh adalah periode kerapuhan psikologis, dan kemauannya pasti tidak sekuat biasanya. Chen Yuan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Dengan hati-hati, penuh pertimbangan, dan perhatian, ditambah dengan pendelegasian berbagai tugas penting, dia tidak percaya bahwa wanita ini dapat bertahan. Bahkan jika dia bisa bertahan, aku masih punya pelajaran berharga. Bab 355. Halo, kakak Chen Yuan, apakah kau di sini? Zhao Yuqi yang memanggil. Aku sudah sampai di Seoul, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Ada kecelakaan mobil di perjalanan, dan aku sekarang di rumah sakit, jawab Chen Yuan. Kenapa kau mengalami kecelakaan mobil, bukankah itu penting? Zhao Yuqi terkejut. Dalam siaran berita tadi, aku mendengar ada kecelakaan beruntun di jalan tol Shanghai Chongqing. Akibatnya, ruas jalan tol sepanjang 5 km lumpuh. Tidak menyangka Chen Yuan termasuk di antara orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan mobil itu. Tidak apa-apa, jika terjadi sesuatu, aku tidak akan menjawab panggilanmu, kata Chen Yuan dengan tenang. Lalu, apakah kau masih bisa menghadiri acara Big Chat TV besok? Oke. Chen Yuan menegaskan. Keesokan paginya, Chen Yuan, Wang Mengmeng, dan Yue Lingsuang meninggalkan rumah sakit. Chen Yuan dan Wang Mengmeng tidak terluka. Luka di wajah Yue Lingsuang telah dibalut, dan gips telah dipasang di kakinya. Penampilannya agak menyedihkan. Namun, kondisinya secara keseluruhan baik. Sebagai mata-mata terlatih profesional, kualitas psikologisnya memang jauh lebih kuat daripada wanita biasa. Jika wanita lain yang wajahnya cacat, saya khawatir dia akan menangis dan menjerit, memilukan hati. Tetapi Yue Lingsuang tampak sangat tenang. Sepertinya setelah semalaman berpikir, dia telah menerima kenyataan. Mungkin di dalam hatinya, otak selalu lebih penting daripada wajah. Kecantikan seorang wanita bersifat sementara dan tidak dapat bertahan seumur hidup, dan penampilannya pada akhirnya akan menua. Mungkinkah tanpa penampilan yang cantik, seseorang tidak dapat hidup? Mungkin cacat wajah kali ini bukanlah hal yang buruk. Hanya ketika Anda kehilangan penampilan cantik Anda dapat melihat beberapa orang dengan lebih jelas. Yue Lingsuang tidak tahu mengapa dia memiliki pemikiran seperti itu. Mungkin pepatah lama mengatakan, teman sejati adalah teman yang selalu ada saat dibutuhkan. Jangan datang ke sini terutama saat Anda berada di puncak, dan jangan berbalik dan pergi saat Anda berada di titik terendah. Orang seperti itulah yang benar-benar memperlakukan Anda dengan baik dari lubuk hatinya. Orang-orang seperti itulah yang harus Anda hargai. Kata-kata tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Hari ini adalah Hari Angkatan Darat, tanggal 1 Agustus. Hari itu juga merupakan hari ketika Big Chat TV mengumumkan peluncuran resminya di seluruh jaringan. Sejak setengah bulan lalu, Big Chat TV sudah gencar melakukan promosi. Penguin Video, Beloved Wife Video, Oil Depot Video, Singlang Weibo, termasuk situs web portal besar, semuanya menampilkan iklan peluncuran Big Chat TV yang mengejutkan. Untuk menciptakan efek iklan yang bombastis, Big Chat TV hampir tidak linsi biaya. Hanya dalam setengah bulan, ratusan juta biaya iklan telah dihabiskan. Saya mendengar bahwa pada acara resmi hari ini, bintang-bintang super populer diundang untuk menjalani operasi plastik. Dapat dikatakan bahwa Big Chat TV benar-benar tidak linsi biaya untuk membangun momentum. Sekitar pukul 8 pagi, platform siaran langsung Big Chat, versi PC, telah resmi diluncurkan. Anda hanya perlu mencari Big Chat TV di web, dan Anda dapat masuk ke halaman siaran langsung. Sekitar pukul 8:10, aplikasi Big Chat juga resmi diluncurkan. Aplikasi dapat diunduh melalui perangkat lunak ponsel. Karena stasiun ini baru saja dibuka, hanya ada lebih dari 100 penyiar di seluruh platform siaran langsung. Para penyiar ini masih terdaftar di muka. Mungkin karena jumlah penonton di pagi hari lebih sedikit. Situs webnya sangat sepi. Tidak ada yang menonton sama sekali. Ada lebih dari 100 penyiar. Penyiar dengan jumlah penonton online terbanyak hanya memiliki lebih dari 1.000 orang. Dan penyiar ini, tampaknya sebelumnya adalah platform siaran langsung, penyiar besar dengan 500 juta penggemar. Dia direkrut oleh Big Chat TV dengan banyak uang, dan dia memiliki penggemar sendiri. Meskipun begitu, jumlah orang yang online di ruang siaran langsungnya masih hanya lebih dari 1.000. Sungguh menyedihkan. Sungguh nyata. Penyiar ini sendiri sedikit skeptis tentang kehidupan. Bunyi, sungguh menyedihkan bagimu,
kali ini kamu beralih ke Big Chat TV, popularitasmu sangat rendah, hanya ada lebih dari 1.000 orang, hari ini adalah siaran langsung pertamamu setelah berganti platform, popularitasmu sangat rendah saat kamu siaran langsung dengan Shark, popularitasmu setidaknya mencapai jutaan. Dingin sekali, Bunny, kamu kedinginan sekali. Meskipun popularitasnya agak rendah, tidak banyak yang menyerang, ya. Aku tidak terbiasa, apakah popularitas Big Chat TV benar-benar nyata, benarkah berapa banyak orang yang bisa tampil di acara itu, tanpa berkeringat sama sekali? Sepertinya benar, saya baru saja memasuki ruang siaran langsung dengan popularitas 0, setelah saya masuk, popularitasnya menjadi 1, saat saya keluar, popularitasnya menjadi 0, benar-benar tidak ada efeknya sama sekali. Pergi sana, terlalu sedikit orang di ruang siaran langsung, dan tidak ada suasana sama sekali. Lihatlah tampilan layar yang memilukan ini. Pembawa acara Tutu hampir muntah darah. Kebetulan saat itu, Chen Yuan sedang menonton rentetan komentar di ponselnya. Dia agak ingin tertawa. Sepertinya itu ide Chen Yuan untuk menampilkan jumlah penonton sebenarnya di ruang siaran langsung. Dia tidak suka berbuat curang. Apa gunanya popularitas? Faktanya, jumlah orang sebenarnya di belakang layar bahkan tidak mencapai 1/10, atau bahkan 1%. Namun, popularitas palsu juga memiliki manfaatnya. Setidaknya itu akan membuat penonton salah mengira bahwa ada banyak orang di ruang siaran langsung ini, sehingga tercipta mentalitas kawanan, yang menyebabkan penonton tetap tinggal. Popularitas siaran langsung yang sesungguhnya tidak akan memberikan efek seperti ini. Chen Yuan meminta Zhao Yuqi untuk membuat platform siaran langsung. Dia tidak menyangka platform ini akan benar-benar menjadi lebih besar dan lebih kuat. Tidak masalah. Pokoknya, bersenang-senanglah. Apakah Anda benar-benar berharap menghasilkan uang? Terlalu dingin, dan Big Chat TV terlalu dingin, kudengar beberapa ratus juta dihabiskan untuk iklan selama periode ini, kurasa semuanya sia-sia, kan? Seharusnya begitu karena situs webnya baru saja dibuka, belum banyak unduhan, jadi relatif sedikit orang, dan sudah lewat jam pagi. Pada jam ini, orang-orang pergi bekerja dan tidur, bagaimana mereka bisa punya waktu untuk menonton siaran langsung? Memang, umumnya mereka yang menonton siaran langsung adalah setelah jam malam, ketika semua orang bebas, akan ada lebih banyak talenta. Alasan apa yang Anda cari? Dingin sekali, bip bip wall. Bukankah itu berarti Yan selalu memprioritaskan gelombang hadiah kepada para penyiar di platformnya sendiri? Aku hanya ingin melihat Yan Zong meluncurkan roket. Pikir Chen Yuan. Memang ada banyak spekulasi akhir-akhir ini. Semua orang mengatakan bahwa ketika Big Chat TV dibuka, Yan akan selalu memberikan gelombang hadiah gila-gilaan kepada para penyiar di platformnya sendiri. Dan untuk menciptakan efek sensasional. Jika dia memberikan hadiah hari ini, kemungkinan besar dia memberikan lebih banyak daripada hari itu di platform Fox Sound. 1 miliar diberikan terakhir kali. Aku khawatir aku akan menghabiskan 20 miliar kali ini, 30 miliar. Bahkan lebih. Tulisan tangan Tuan Yan sangat menarik. Yang paling kutunggu-tunggu adalah para pembawa acara. Banyak pembawa acara datang dari platform lain hanya untuk mencoba peruntungan mereka mendapatkan gelombang hadiah dari Tuan Yan. Karena asap selalu bergerak, setidaknya 10 juta dimulai. Jika kau berhasil menangkap gelombang ini, kau tidak perlu khawatir tentang makan dan minum seumur hidupmu. Chen Yuan melihat serbuan seperti itu. Tiba-tiba dia tidak ingin mengambil hadiah. Kau menyuruhku menyikat rambut, tapi aku tidak akan menyikat rambut. Apakah platform itu benar-benar bisa naik tidak ada hubungannya dengan apakah Chen Yuan mengambil hadiah atau tidak? Beberapa pembawa acara ingin mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma, jadi Chen Yuan tidak akan menjadi anak yang tidak berguna. Aku harus mengujimu. Jika kau menyiarkannya selama beberapa hari, kau tidak akan menyiarkannya. Lalu aku menyikat rambutku. Hanya pembawa acara yang gigih yang akan mempertimbangkan apakah akan membuat gelombang. Bab 356. Kakak, apa yang sedang kau lihat? Tanya Wang Mengmeng penasaran. Menonton siaran langsung. Platform siaran langsungnya apa? Big Chat TV. Oh. Apakah itu Big Chat TV yang diiklankan di mana-mana akhir-akhir ini? Aku hampir dicuci otak. Kudengar di platform ini, persen hadiah diberikan kepada penyiar. Aku berpikir untuk memulai siaran langsung dan bersenang-senang. Wang Mengmeng tampak sangat tertarik. Jika kau ingin memulai siaran langsung, lakukan saja, tidak masalah. Jika kau benar-benar memulai siaran langsung, kakakku akan memberimu hadiah. Chen Yuan tersenyum tipis. Wang Mengmeng memiliki paras cantik tingkat 95 poin, jika dia memulai siaran langsung, dia mungkin dapat dengan cepat menarik penggemar bahkan jika dia hanya duduk diam. Industri penyiar telah sedikit dikritik, dan telah digambarkan sebagai pengemis internet. Penyiar wanita bahkan lebih mengingatkan pada beberapa julukan buruk. Tetapi sikap Chen Yuan sangat berpikiran terbuka. Di setiap era, beberapa industri baru akan lahir. Tidak perlu melihatnya dengan kacamata berwarna. Karena keberadaannya sudah ada,
pasti ada alasan dan nilainya. Pekerjaan tidak membedakan antara tinggi dan rendah. Lagi pula, Chen Yuan tidak akan membiarkan Wang Mengmeng menempuh jalan yang curang, dan mustahil baginya untuk diurus oleh kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki mana yang lebih populer daripada Yanzong? Kakak, ini yang kau katakan. Aku akan mendaftar akun sekarang juga, tapi platform mana yang harus kupilih? Tanya Wang Mengmeng. Big Chat TV saja, aku dan kakakmu akan ikut acara di Big Chat TV hari ini. Chen Yuan tersenyum tipis. Jadi begitu, kakak, apakah kau tamu spesial Big Chat TV? Benar. Kalau begitu aku akan mendaftar di Big Chat TV. Setelah Wang Mengmeng selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan mengunduh Big Chat TV. Yue Lingsuang tidak ingin berbicara. Sangat sedih. Xiao Suang, beri kau tugas lain. Bos, beritahu aku. Dalam 2 hari terakhir, mohon perhatikan apakah ada villa yang lebih baik di Seoul. Saya ingin membeli satu. Setelah beberapa waktu, saya mungkin akan pergi ke Shanghai dan tidak ingin menginap di hotel, jadi saya juga ingin membeli villa di Shanghai. Villa, lebih baik yang dekat dengan pusat kota. Kata Chen Yuan. Ini sangat menjengkelkan. Menurutnya, membeli villa itu seperti membeli sayuran. Satu lokasi syuting di Seoul, satu lokasi syuting di Shanghai, apakah Anda masih ingin membeli rumah dengan halaman dalam di ibu kota? Sebenarnya, itu belum seberapa. Chen Yuan memulai pembangunan villa mewah berusia seabad di kampung halamannya. Pembangunan villa ini saja mungkin bernilai lebih dari 100 miliar yuan. Jika harga tanah di kota Tianmen meningkat di masa depan, dan kota film dan televisi benar-benar dibangun, maka nilai villa di pusat kota film dan televisi ini diperkirakan akan melebihi 500 miliar. Villa biasa pada dasarnya hanya memiliki luas 2 hingga 300 meter persegi. Villa dengan luas lebih dari meter persegi sudah bisa disebut villa mewah. Sedangkan villa dengan luas lebih dari meter persegi, hampir sebesar sekolah. Bisakah Anda bayangkan konsep seperti apa ini? Dan menurut standar yang ditetapkan Chen Yuan, tentu saja, seberapa mahal dan bagaimana caranya? Tidak mencari yang terbaik, harus yang termahal. Dia ingin menjadikan villa ini villa termahal di dunia. Kakak, bagaimana bisa kau melakukan ini? Adik Yue terluka, dan kau masih membiarkannya bekerja. Kau sama sekali tidak tahu bagaimana bersikap pengertian, kau hanya tahu bagaimana memeras tenaga kerja. Tapi, jika Xiao Shuang tidak membantuku, tidak akan ada orang yang bisa diandalkan di sekitarku. Aku merasa lebih tenang jika dia yang menangani semuanya. Xiao Shuang, kau bisa bekerja lebih keras. Kata Chen Yuan dengan pasrah. Di permukaan, dia tampak seperti bos yang tidak bermoral, dengan panik memeras nilai lebih dari karyawannya. Agak tidak masuk akal jika kau membiarkan orang terus bekerja meskipun mereka terluka. Tapi hanya Yue Lingsuang yang tahu betapa menghangatkan hatinya kata-kata itu. Setelah wajahnya cacat, dia takut diperlakukan seperti sampah di tempat. Wajahnya tidak akan pernah bisa digunakan lagi. Chen Yuan mengatur pekerjaan dan memberikan tugas kepadanya, tetapi dia tidak bermaksud meremehkannya. Baik, bos, saya akan mengawasi. Yue Lingsuang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Mereka bertiga naik taksi ke kompleks Qinyuan. Chen Yuan menempatkan Yue Lingsuang di rumahnya di komunitas Qinyuan. Kaki dan telapak kakinya kurang nyaman, lebih baik ia berlatih di rumah, tetapi ia bisa bekerja secara daring. Ia mengendalikan para manajer dari berbagai departemen di Feitian Real Estate dari jarak jauh. Sekitar pukul 2 siang, Chen Yuan mengajak Wang Mengmeng dan mengendarai Rolls-Royce ke teater besar Kintai. Teater Kintai adalah teater besar yang terkenal di Seoul. Hari ini tempat ini diambil alih oleh Big Chat TV. Acara resmi diadakan di sini. Chen Yuan masuk dengan kode undangan yang dikirim Zhao Yuqi. Tiba-tiba, seorang pemuda tampan yang familiar berjalan menghampirinya. Wang Mengmeng langsung bersemangat. Kakak, apakah itu Kun-kun? Benarkah Kun-kun? Aku sangat senang melihat Kun-kun muda di sini. Aku benar-benar ingin meminta tanda tangannya. Wang Mengmeng menghentakkan kakinya dengan gembira, seolah-olah melihat seorang dewa. Chen Yuan memutar matanya. Apakah kamu perlu begitu bersemangat? Apakah dia lebih tampan daripada kakakmu? Chen Yuan agak tidak puas. Dari segi penampilan, dia tidak pernah meyakinkan siapapun. Hei, kakak, kenapa kamu begitu tebal kulitnya? Meskipun kamu tampan, ketampananmu berbeda dengan Kun-kun. Kun-kun sangat tampan, tetapi kamu hanya tampan, bukan cantik. Apakah kamu berbicara bahasa manusia? Chen Yuan memutar matanya. Ah, bukankah itu Deng Zifei? Dia penyanyi wanita favoritku. Wang Mengmeng terus menghentakkan kakinya. Jangan katakan itu dulu. Dibandingkan dengan sepinya platform siaran langsung, tempat pertunjukan hari ini sangat ramai. Tidak hanya para tamu yang diundang, tetapi banyak juga pembawa acara yang datang satu persatu. Dan Big Chat TV mencakup semua kalangan, bahkan jika Anda adalah pembawa acara di platform lain,
Anda tetap dapat mengikuti siaran langsung tanpa batasan apapun. Di tempat ini, Chen Yuan tidak hanya melihat Kun Kun Yut, Deng Zifei, tetapi juga Feng Timo, Peng Siki, Hui Zi, Dai Gula, Guo Xiaoming, dan selebriti internet lainnya. Tak lama kemudian, Gao Xuanyin juga masuk ke tempat pertunjukan. Sekarang dia adalah tokoh terkenal di industri hiburan, dia berada di puncak popularitas, dia menjadi sorotan untuk sementara waktu, dan dia tidak kalah dengan Kun Kun Yut. Kak, itu Gao Xuanyin. Gao Xuanyin juga ada di sini. Ada begitu banyak bintang dan selebriti internet hari ini. Kakak Gao Xuanyin benar-benar cantik dan menarik perhatian semua orang. Wang Mengmeng merasa bahwa hari ini benar-benar dunia terbesar yang pernah dilihatnya. Tokoh-tokoh di TV itu muncul satu demi satu. Acara daring Big Chat TV telah menjadi tempat berkumpulnya para selebriti internet. Rasanya luar biasa. Cek, seseorang yang belum pernah melihat dunia, orang desa yang tidak tahu dari mana asalnya, dan aku tidak tahu bagaimana kau bisa masuk ke sini. Xiao King, abaikan mereka. Kak Emi, ku dengar bintang Big Chat TV hari ini, Tuan Yan kemungkinan besar akan hadir langsung, menurutmu riasanku sudah selesai. Sudah sangat bagus. Terlalu banyak selebriti internet cantik di sini hari ini. Mereka semua terlihat seperti hiu yang mengendus darah. Terlalu genit. Kedua wanita cantik yang modis itu banyak mengobrol. Wang Mengmeng diejek sebagai orang desa, dan dia menundukkan kepala dengan rendah diri. Chen Yuan langsung marah. Kakak perempuan Lao Su pun bisa diejek. Apa yang kalian lakukan? Bab 357. Nona, tolong perhatikan ucapan dan perbuatanmu. Chen Yuan langsung berjalan mendekat. Ia berkata, berkata dengan tatapan acuh tak acuh. Kedua gadis di depanku mungkin berusia awal 20-an. Ia memang agak cantik, dan penampilannya diperkirakan di atas usia 8 tahun. Ia mengenakan gelang Cartier di satu pergelangan tangan dan tas Hermes di pergelangan tangan lainnya. Suasananya terlihat sangat bagus. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, wajah kedua wanita itu langsung berubah. Nona, siapa yang kau panggil? Hanya kau, gadis desa yang belum pernah melihat apapun di dunia ini, berani menyuruhku memperhatikan ucapan dan perbuatanku. Wan Xiaoxing langsung marah. Tahun ini, siapa yang berani mencampuri urusan orang lain? Gadis yang berteriak ketika melihat selebriti internet kecil, seperti apa sih kakaknya? Burung-burung yang sejenis berkumpul bersama. Orang desa. Hanyalah orang desa, bagaimana kalau kau berpura-pura menjadi pamanmu? Kakak, lupakan saja. Wang Mengmeng menarik lengan baju Chen Yuan dan berbisik di belakangnya. Tapi Chen Yuan tidak terpengaruh. Sebenarnya dia tidak terlalu pemarah. Jika orang lain mengejek Chen Yuan sendiri, mungkin dia tidak akan terlalu peduli dan hanya akan menertawakannya. Karena dia sudah terbiasa dikritik orang lain. Tapi kau mengejek adikku, apa yang kau cari? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk meminta maaf kepada adikku, kalau tidak. Kalau tidak bagaimana? Kau tahu siapa aku? Namaku Wan Xiaoxing. Snap. Wan Xiaoxing hendak memperkenalkan diri dan menyombongkan kehebatannya. Tapi dia belum sempat melakukannya. Pria di depannya langsung menghampirinya. Pukulan itu mengenai pipinya yang lembut dengan keras. Dia terkejut. Dia, Wan Xiaoxing, dipukul oleh pria berjas sutra di depan semua orang. Kau berani memukulku. Berani-beraninya kau memukulku. Dasar bajingan, tunggu saja, ini tidak akan berakhir hari ini. Snap. Wan Xiaoxing hendak memanggil seseorang, tetapi Chen Yuan menamparnya lagi. Hentikan, bajingan, apa kau laki-laki, berani-beraninya kau memukul seorang gadis. Apa kau tahu siapa dia? Ayahnya adalah bos grup Wan Li, Wan Yukai, dan pacarnya adalah putra pemegang saham Rise Technology, putra sulung keluarga Bai. Berani-beraninya kau memukulnya. Kau tamat, kau benar-benar tamat. Chen Yuan mengakhiri dengan dua tamparan. Wan Xiaoxing belum selesai berbicara ketika sahabatnya, kakak Emi, tiba-tiba berteriak. Seketika itu, banyak orang yang menonton. Di mana petugas keamanan? Di mana petugas keamanan? Cepat usir pembuat onar ini dari sini. Siapa sih orang ini? Dia bahkan memukuli perempuan, dan bahkan memukul orang di wajah. Dia sangat tidak sopan. Pria seperti ini adalah yang paling menjijikkan. Pria yang memukuli perempuan dengan tangan kosong akan diseret dan ditembak oleh buruh dan manajemen. Orang seperti itu sama sekali tidak layak punya pacar. Tidak heran dia masih jomblo, dan gadis yang dibawanya pasti adiknya. Chen Yuan memukul gadis itu dengan tangannya. Hal itu langsung membangkitkan kemarahan banyak rekan wanita yang hadir.
Mereka mulai berkelahi satu sama lain. Aku tak sabar ingin mendorong Chen Yuan keluar dari gerbang Meridian dan memenggal kepalanya untuk diperlihatkan kepada publik. Menghadapi kritik verbal seperti itu, Chen Yuan tidak goyah dalam hatinya, bahkan ingin sedikit tertawa. Siapa yang menetapkan bahwa wanita tidak boleh dipukul? Wanita bermulut kotor, aku hanya perlu mengurusnya. Memukul wanita bukanlah tindakan seorang pria sejati. Apa gunanya hal ini bagiku? Sialan kalian semua, keparat, bip-bip lagi. Percaya atau tidak, aku akan menghajar kalian semua. Chen Yuan memarahi dengan tatapan tajam di matanya. Siapa sih yang begitu sombong, membuat masalah di wilayah Laosu? Apa kau sebenarnya? Bos. Tua. Tuan muda Bai, Anda akhirnya datang. Lihat wajah Xiao Qing, dia punya 10 sidik jari dari bajingan ini. Tuan muda Bai, Anda harus memberi pelajaran pada bajingan ini. Aku melihatnya di tengah kerumunan. Tiba-tiba 5 atau 6 orang kaya generasi kedua keluar. Di antara mereka, orang kaya generasi kedua itu, yang merupakan pemimpinnya, memiliki rambut putih. Dia bergerak genit dan berada di posisi C tanpa kehadiran Zhang Haotian, dia terlihat cukup agresif. Sungguh disayangkan. Tidak ada orang kaya generasi kedua di Seoul yang tidak dikenal Chen Yuan, karena lingkarannya sangat luas. Saat ini, kelompok orang ini hampir semuanya tergabung dalam kelompok generasi kedua Chen Yuan di Seoul. Yiyan selalu memimpin. Dan seiring berjalannya waktu, jumlah orang dalam kelompok generasi kedua telah melebihi 70,00, dan lebih dari persen generasi kedua kaya di Seoul telah bergabung satu demi satu. Jangkauan total rokok semakin menakjubkan. Latar belakangnya juga semakin sulit dipahami. Sudah banyak orang yang benar-benar menganggap Chen Yuan sebagai tuan muda dari keluarga berusia 1000 tahun. Bagaimana mungkin Anda tidak kagum? Lagi pula, semakin banyak orang menyebarkannya, semakin menjadi fakta. Ada juga rencana Presiden Yan untuk mengembangkan kota film dan televisi, dan mereka semua ingin mencicipi supnya. Jika rokok selalu memberi kesempatan, ajak semua orang untuk menghasilkan uang bersama. Generasi kedua kaya ini mungkin akan diakui oleh keluarga mereka lebih dulu. Dengan kekuatan ini, Chen Yuan akan semakin kuat. Ini adalah hasil yang saling menguntungkan. Tidak ada orang lain yang memiliki daya tarik ini. Hanya rokok yang selalu ada. Saudara Kilin, bajingan bau ini menindas saya, lihat wajahnya. Jepret. Wan Xiaoxing hendak mengeluh di depan Bai Qilin. Siapa sangka Bai Shao menamparnya dengan pukulan balik. Pergi sana, dasar jalang, kau tahu cara membuat masalah untukku, aku sudah muak denganmu sejak lama, putus saja. Bai Qilin, apa kau pikir aku tidak tahu khayalan macam apa yang kau mainkan? Di permukaan, kau patuh dan taat di depan Laosu, tapi sebenarnya, kau seperti keledai yang mencari kuda, berselingkuh, dan ingin menggunakan saluran keluarga baikku untuk memperluas kentunganmu yang besar. Apakah kau memikirkan bisnis grup? Sekarang aku sudah cukup tidur denganmu, pergi. Bajingan, keparat, kau bukan laki-laki. Wan Xiaoxing pergi sambil mengumpat. Bos, maaf, wanita yang baru saja kukencani agak kurang ajar, mohon maafkan aku, jika dia menyinggungmu, aku akan meminta maaf untuknya. Bai Qilin menundukkan kepala dan berkata, begitu kata-kata ini keluar, banyak sekali selebriti internet, penghibur, staf, dan sosialita yang hadir semuanya takjub. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Bahkan anak sulung dan bungsu keluarga Bai pun begitu hormat. Wang Mengmeng. Tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini, 85 poin. Wang Mengmeng tahu bahwa Chen Yuan kaya, tetapi dia tidak memiliki gambaran spesifik tentang identitasnya. Dia pasti akan menelan amarahnya saat menghadapi hal-hal seperti itu. Tapi siapa sangka Chen Yuan begitu hebat. Aku tak tega membiarkannya sedikit menderita karena kesengsaraan. Sedikit sombong. Tapi, dia benar-benar menyukainya. Dan pengaturan kakak Chen Yuan sungguh luar biasa. Si rambut putih yang tampaknya hebat ini sebenarnya mau merendahkan diri di depan kakaknya. Jadi kakakku sungguh hebat. Perasaan dilindungi oleh kakakku sangat menyenangkan. Bos, kenapa kita tidak bicara sebentar? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Bisa. Chen Yuan mengangguk. Bab 358. Kata-kata itu terbagi menjadi dua bagian. Tepat ketika Chen Yuan berpartisipasi dalam acara resmi Big Chat TV. Ruang 8, Gedung 2603, Kompleks Qinyuan. Yue Lingsuang tidak tinggal diam. Untuk mencegah pengawasan, dia pertama-tama menggunakan teknologi anti pengawasnya untuk dengan cermat mendeteksi seluruh ruangan. Melihat apakah ada peralatan pengawasan. Setelah memastikan bahwa itu aman dan benar, dia memanggil Li Jiamu. Tuan, Anda dapat mulai bertindak sekarang. Tuan Yan saat ini sedang berpartisipasi dalam kegiatan di Seoul. Di sisi kota Tianmen, saya memutus operasi pengadaan lahan di 5 kota besar, Yueko, Mawan, Zhaoxi,
fengshi, dan duobao. Sekarang jika Anda bergerak, Anda dapat langsung membagi area inti yang direncanakan oleh kota film dan televisi, memberikan pukulan fatal kepada Tuan Yan, dan benar-benar mencekiknya. Hati Yue Lingsuang sangat rumit. Selama periode waktu ini, dia tidak setegas setengah bulan yang lalu. Namun, dia tidak akan pernah mengkhianati Li Jiamu, juga tidak akan mengkhianati keluarga Chaebol Li. Bahkan jika dia menyesal atas kepercayaan Chen Yuan, dia tidak punya pilihan. Baiklah, Lingsuang, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Ini masa yang sulit, dan kau menanggung beban penghinaan. Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Tuan muda, aku tidak menanggung penghinaan. Inilah yang harus kulakukan. Selama Tuan muda membutuhkannya, Lingsuang bisa memberikan segalanya untukmu. Tanpa dirimu, mungkin aku akan mati kelaparan di jalanan. Kata Yue Lingsuang dengan tulus. Dia dibesarkan di panti asuhan selama yang dia ingat. Tidak ada kerabat, tidak ada teman. Meskipun nenek dekan sangat ketat, setidaknya dia masih memiliki tempat berlindung yang aman. Tetapi ketika dia berusia 7 tahun, panti asuhan itu ditutup. Dia baru berusia 7 tahun dan mulai hidup di jalanan. Kemudian, dia ditangkap oleh pedagang manusia dan dipukuli dengan brutal. Binatang buas berwajah dan berhati manusia itu secara khusus mengendalikan sekelompok anak-anak tak berdaya seperti mereka. Mereka tidak memberi mereka makanan, tidak memberi mereka pakaian, memukuli mereka di sekujur tubuh, lalu melemparkan mereka ke jalan untuk mengemis simpati dari orang yang lewat. Beberapa bahkan dilumpuhkan secara paksa, karena hal ini dapat membangkitkan rasa iba dari orang yang lewat. Semua anak harus menyerahkan semua uang yang mereka dapatkan dari mengemis setiap hari. Jika Anda banyak mengemis dan para pedagang manusia sedang dalam suasana hati yang baik, mereka akan memberi Anda beberapa suapan. Jika tidak ada panen hari ini, mereka akan terus dipukuli dengan kejam, dan kemudian dikurung dalam sangkar besi tanpa makanan atau minuman. Dia telah melewati pengalaman menyedihkan ini selama setahun penuh. Itu adalah momen tergelap dalam hidupnya. Tidak ada secercah sinar matahari dalam hidup, dan kami menderita setiap hari, yang merupakan siksaan seperti neraka. Namun demikian, dia masih bertahan hidup dengan gigih. Hingga suatu hari, seorang kakak laki-laki yang tampan dan elegan muncul. Di musim dingin yang dingin, dia mengenakan jaket tebal, tinggi dan tampan. Pria ini, dia memakaikan jaket tebal pada tubuh kurus, Xiao Yuer, membuatnya merasa hangat di musim dingin yang dingin dan berangin. Dia berkata, mulai hari ini, kamu tidak perlu lagi menanggung kelaparan dan kemiskinan, dan kamu akan memiliki kehidupan baru, adik kecil, maukah kamu ikut denganku? Aku mau. Sejak itu, Xiao Yuer memiliki nama baru. Namanya Yue Lingsuang. Dia tinggal di rumah yang bersih dan rapi. Dia bisa mandi bersih setiap hari, makan cukup, mengenakan pakaian hangat, dan tidak perlu lagi menanggung kotoran di selokan. Dia masih bisa bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang baik. Sesekali, Tuan muda akan datang untuk memberi mereka hadiah dan penghargaan secara teratur. Setiap satu dari belasan gadis yang bersamanya setia kepada Tuan. Keluarga Lilah yang memberi mereka kehidupan baru. Biarkan mereka, gadis-gadis yang rendah hati seperti semut, memiliki kehidupan baru. Mereka tidak punya rumah. Chaebol keluarga Li adalah rumah mereka. Keluarga Li adalah satu-satunya keluarga tempat mereka bernaung. Selama Anda dipercaya dan dimanfaatkan kembali oleh Tuan muda, ini adalah kehormatan tertinggi. Dia tidak akan mengkhianati keluarga Li. Tuan, saya akan mengirimkan informasi detail tentang real estate Feitian. Baik. Ngomong-ngomong, Lingsuang, selain informasi tentang real estate Feitian, apakah Anda memiliki informasi berguna lainnya dari Tuan Yan? Belum, tapi Tuan Yan memang sangat misterius. Masih banyak hal tentang dirinya yang belum bisa saya pahami, seperti kemampuan medis dan keahliannya. Semuanya luar biasa, tetapi menurut beberapa informasi yang saya temukan, dia tidak pernah mempelajari hal-hal ini. Bisakah seseorang benar-benar belajar tanpa guru? Saya tidak percaya, dia pasti memiliki banyak rahasia yang belum terungkap. Selain itu, saya memeriksa rekening bank yang dia transfer kepada saya. Petik 2. Rekening bank ini adalah kartu hitam tertinggi Bank Swiss. Konon, dibutuhkan lebih dari miliar dana untuk ditingkatkan ke level kartu hitam tertinggi. Faktor keamanan rekening ini terlalu tinggi, dan saya sama sekali tidak dapat menemukan informasi yang berguna. Selain itu, Tuan Yan melakukan beberapa transfer kepada saya, tetapi rekening untuk setiap transfer berbeda. Namun satu hal yang sama, semua bank memiliki tingkat keamanan tertinggi. Jika Anda ingin mulai dengan informasi bank, saya khawatir Anda tidak akan dapat menemukan apapun, tetapi saya yakin pasti ada tim besar di belakang Tuan Yan. Yue Lingsuang menganalisis dengan serius. Ya, Lingsuang, informasi Anda sangat berguna bagi saya. Saya sudah tahu tentang kecelakaan mobil itu. Istirahatlah yang cukup dan jaga kesehatan tubuh Anda sejak dini.
Saya akan mengundang ahli bedah plastik terbaik di Korea untuk melakukan operasi pada Anda. Untuk perawatan. Terima kasih, Pak. Baiklah, kita bicarakan nanti. Li Jiamu menutup telepon dengan tegas. Yue Lingsuang mengirimkan informasi yang telah dikumpulkan oleh Feitian Real Estate. Detik berikutnya, dia tiba-tiba membeku. Bagaimana Tuan Muda tahu bahwa saya mengalami kecelakaan mobil? Saya tidak menyebutkan masalah ini. Saya bahkan tidak membawa tim yang ditugaskan sebelumnya. Mengapa Tuan Muda tahu bahwa saya mengalami kecelakaan mobil begitu cepat? Yue Lingsuang tiba-tiba mengerutkan kening. Mungkinkah Tuan Muda tidak mempercayai saya, dan diam-diam menugaskan orang lain untuk memantau saya? Sebuah pikiran mengerikan tiba-tiba muncul. Tapi, saya benar-benar berpikir bahwa hanya penjelasan seperti ini yang masuk akal. Li Jiamu tidak mempercayainya. Waktu berkedip. Saat itu pukul 7 sore. Acara resmi Big Chat TV akhirnya mencapai puncaknya. Berbagai artis selebriti, atau tamu spesial, mulai tampil di atas panggung, dan disiarkan langsung di ruang siaran langsung resmi. Tuan Zhao, dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam tadi, jumlah orang yang mengunduh aplikasi Big Chat telah melampaui 130 juta. Pada saat yang sama, jumlah orang yang online secara bersamaan di CCPC juga telah melampaui 200 juta. Seorang manajer departemen melaporkan di depan Zhao Yuqi. Apakah menurutmu data ini bagus? Wajah Zhao Yuqi menjadi gelap. Memang, data seperti itu, dibandingkan dengan platform siaran langsung yang baru dibuka, sudah cukup mengesankan. Tapi Big Chat TV bukanlah platform baru. Standar mereka sudah ditetapkan tinggi sejak awal. Terlebih lagi, biaya iklan di tahap awal sudah mencapai ratusan juta. Dengan 200 juta pengguna online simultan, platform ini agak tertinggal dibandingkan platform sejenis seperti Posyin, Shark, Slow Show, dan Longya. Bab 359. Tentu saja, mungkin juga Zhao Yuqi sama sekali tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa karena ini adalah platform siaran langsung atau video pendek, tentu saja harus dibandingkan dengan platform seperti Posyin, Slow Hand, Shark, dan Longya. Kalau tidak, apa bedanya dengan ikan asin? Selain itu, tujuan keseluruhan tembakau adalah menjadi nomor satu di negara ini. Ini masih sangat jauh dari nomor satu di negara ini, bukankah itu terlalu besar? Anak sapi yang baru lahir milik Zhao Yuqi tidak takut harimau. Hanya mengetahui data ini, dia sangat tidak puas. Dia sama sekali tidak tahu data ini. Untuk platform siaran langsung yang baru diluncurkan 1 hari, itu sudah berada di level yang luar biasa. Pak Zhao, tolong beri rekan-rekan kami di Departemen Operasi kesempatan lain, kami pasti akan bekerja lebih keras. Manajer Departemen Operasi juga pendatang baru, dan dia tidak tahu standar bosnya. Pokoknya, sangat tidak puas. Ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan besar antara mereka dan harapan. Kalian harus bekerja lebih keras. Kalau tidak, dia akan menjadi manajer departemen di usia muda, dan mungkin akan digantikan dalam 2 hari. Tepat pada saat ini, si anak yang ditunggu-tunggu, Kun Kun, akhirnya naik panggung. Di atas panggung, dia akan bernyanyi, menari, dan nge-rap sekaligus, dan ekspresinya sangat eksplosif, yang telah menarik banyak gadis untuk berteriak. Chen Yuan harus mengakui bahwa meskipun Kun Kun masih tergolong baru dengan banyak komentar negatif, namun penampilan panggungnya tetap luar biasa. Kalau tidak akan ada begitu banyak penggemar yang menyukainya. Untuk sesaat, bukan hanya sorak-sorai penonton, tetapi juga jumlah penonton online di ruang siaran langsung meningkat pesat. Kun Kun, aku mencintaimu. Ayo, Kun Kun, Aikun yang terbaik. Aku bertemu kakak Kun melalui bermain basket, aku tidak menyangka kakak Kun begitu ekspresif sekarang, dia benar-benar punya 2 bakat. Ada ikan di Beiming, namanya Kun, Kun sangat besar sehingga tidak muat dalam panci. Butuh 2 panggangan, sebotol salju, ayo kita berani pergi ke ujung dunia gelombang-gelombang. Besi tua 666. Berapa biaya iklan yang akan Sui Hua berikan kepadamu, dan Jin Longquan akan menggandakannya untukmu. Rentetan komentar di ruang siaran langsung resmi sangat padat. Setelah Kun Kun Boy naik ke panggung, sorak-sorai di ruang siaran langsung tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, dan jumlah orang yang online di platform juga meningkat pesat, menembus 300 juta, dan angka ini masih terus meningkat dengan cepat. Dia benar-benar pantas menjadi idola baru dengan trafik teratas. Tunggu sampai pertunjukan Kun Kun Junior selesai. Saat semua orang masih memikirkannya, pembawa acara mengumumkan di depan umum, selanjutnya, ada tamu misterius yang akan memberikan pertunjukan piano kepada kita. Silakan nikmati. Begitu suara pembawa acara terdengar. Tiba-tiba, sebuah piano kristal bening diangkat ke tengah panggung. Saat ini, Chen Yuan mengenakan topeng helm besar dan berjalan menuju tengah panggung. Kakak, apa yang kau lakukan? Cepat turun. Wang Mengmeng sedikit bingung. Mengapa Chen Yuan tiba-tiba naik ke panggung? Berdiri di sana dan jangan bergerak, kakak akan menampilkan pertunjukan untuk kalian.
Setelah Chen Yuan selesai berbicara, dia berjalan menuju tengah panggung dengan langkah percaya diri dan elegan. Langkahnya mantap dan tanpa hambatan, tetapi penonton dipenuhi desahan. Siapa pria ini? Dia sok sekali dan bahkan memakai topeng di atas panggung. Apa kau pikir kau raja penyanyi bertopeng? Entahlah, tapi piano ini sepertinya familiar bagiku. Mungkinkah ini piano dari Olimpiade Dunia 2008? Bukankah belum lama ini diberitakan? Ada piano kristal yang dilelang dengan harga selangit juta yuan dan dibeli oleh seorang pria kaya misterius. Mungkinkah ini pianonya? Sial. Mungkinkah Gatlang ada di sini secara langsung? Big Chat TV punya jajaran bintang yang begitu besar sampai-sampai Gatlang pun diundang. Dia tidak seperti Lang Shen, aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia agak gemuk. Pria berhelm dan bertopeng di depannya bertubuh proporsional dan bahkan sedikit kurus. Jelas mustahil itu Lang Shen. Ketika Chen Yuan duduk di kursi piano. Pejamkan mata dan istirahat selama 5 menit. Kali ini, bukan hanya selebriti dan selebriti internet di antara penonton yang membicarakannya. Penonton di ruang siaran langsung heboh. Mungkin karena penampilan Kun Kun Boy tadi terlalu eksplosif, Chen Yuan duduk diam di kursi piano, bahkan memakai helm untuk berpura-pura agresif. Apa yang kau pakai? Kau ingin tampil dan memakai helm, apa kau benar-benar berpikir kau adalah bos besar yang datang ke sini? Sedang bermain-main. Kau bercanda. Apa yang dilakukan patung pasir ini, sudah duduk selama 5 menit dan belum juga mulai, kau tidak bisa memainkannya, kan? Big Chat TV mengundang orang-orang tertentu, mereka hanya menurunkan peringkat Kun Kun kita. Jangan mulai aku mengganti saluran lagi. Kami ingin melihat Kun Kun, pergi dari sini. Turun, turun, turun. Sekelompok penggemar patung pasir, Kun Kun adalah ayahmu, dan kalian tidak berbakti kepada ayahmu. Troll sialan, pergi sana. Setelah menahan emosi selama 5 menit, Chen Yuan akhirnya berbicara. Hai semuanya, karya yang akan saya tampilkan untuk kalian hari ini berjudul Kehidupan Baru. Saya harap kalian menyukainya. Suaranya terdengar. Nada yang dalam dan menyedihkan terdengar di ujung jari. Dengan tingkat kemampuan bermain piano Chen Yuan saat ini, ia telah mencapai tahap mengubah kehancuran menjadi keajaiban. Ia hafal setiap not piano. Ia bahkan bisa mengubah musik di tempat, dan setelah memikirkannya, ia bisa memainkannya dengan mahir. Ketika Zhao Yuqi mengundangnya untuk tampil kemarin, Chen Yuan memikirkan lagu apa yang akan dimainkan. Namun setelah memikirkannya dengan saksama, tidak ada satupun karya musik piano dari Tiongkok kuno dan modern maupun luar negeri yang menurutnya menakjubkan dan berkesan. Mungkin ia telah mencapai levelnya, dan visinya menjadi terlalu tinggi. Ia memutuskan untuk menulis sebuah karya piano sendiri. Lagu ini berdasarkan kisah hidupnya, bocah yang rendah hati seperti anjing di hadapan seorang gadis, bagaimana ia keluar dari kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu, dan berubah menjadi raja laut setelah patah hati yang menyayat hati. Bagian pertama lagu ini bernada rendah dan menyedihkan. Di bagian kedua, kegilaan muncul, awalnya ditekan lalu bangkit. Setelah mengalami depresi ekstrim, ia tidak bisa lagi menekannya. Ini adalah jeritan kegilaan batin, dan Chen Yuan ingin mengungkapkannya dalam bentuk musik. Sebelumnya, dia belum pernah menyentuh piano. Dia hanya memainkan lagu itu beberapa kali dalam pikirannya. Hari ini, dia tidak punya kesempatan untuk menguji apakah lagunya bagus atau tidak. Karena dia sudah memainkannya sebelum dia bisa menyentuh piano. Saya khawatir di seluruh industri musik, hanya Chen Yuan yang berani membuat pertunjukan seperti itu. Sebuah karya musik yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Sebuah karya yang hanya dibayangkan latihannya dalam pikirannya. Chen Yuan berani tampil langsung, di depan jutaan penonton di ruang siaran langsung resmi. Ini juga grup yang gila. Santai saja. Chen Yuan juga sangat rileks. Karena dia tidak mencari nafkah dari musik, jadi bagaimana jika dia mengacaukan karir artistiknya? Jangan takut. Aku masih memakai helm, tidak ada yang akan mengenaliku. Bahkan jika bom meledak, kau tidak takut kehilangan muka. Dalam keadaan pikiran yang rileks ini, Chen Yuan tiba-tiba memasuki keadaan ekstasi yang tak tertandingi. Suara piano yang semakin dalam dan menyedihkan menyentuh hati semua orang. Meskipun menyedihkan, itu dapat menyentuh hati setiap orang. Sebuah gambaran yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Banyak penonton sepertinya tiba-tiba mengingat masa lalu mereka yang tak tertahankan, serta sikap rendah hati mereka. Semakin lama semakin menyedihkan. Semakin lama semakin menyedihkan. Sangat menyedihkan sehingga membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Detik berikutnya gelombang-gelombang. Bab 360. Nada-nada yang awalnya rendah dan muram mulai menjadi tinggi. Suara piano meninggi. Rasanya seperti hidupmu telah mencapai titik balik baru. Setelah melalui penindasan ekstrim, akhirnya meledak. Rasanya seperti gelembung kotoran, kau menahannya selama 3 hari 3 malam. Akhirnya menemukan toilet.
Terdengar suara, bom, dan langit dipenuhi tembakan artileri. Perasaan ini tak tertandingi, tanpa beban, dan tak tertandingi, transparan. Itu adalah perasaan lega. Sangat keren. Semakin kau merasa tersiksa di depan, semakin gembira kau akan merasa di belakang. Jari-jari Chen Yuan melangkah di atas tuts seperti menari. Satu nada demi satu. Kegilaan menghantam jiwa setiap orang. Rasa penggantian yang kuat membuat orang beresonansi dari hati. Memicu emosi, mengubahnya menjadi api, dan membakar dengan gila-gilaan. Pertunjukan yang mengalir sepenuhnya menaklukkan setiap penonton yang hadir. Termasuk jutaan pemirsa di ruang siaran langsung. Terkejut. Meledak. Tahan siaran langsung, penonton. Semua orang terdiam serempak, seperti membeku. Setelah pertunjukan piano itu berakhir, semua orang tampak tercengang. Setelah 10 detik, seseorang akhirnya bereaksi. Kemudian, tepuk tangan meriah. Sangat bagus. Sangat bagus. Aku belum pernah mendengar musik sebagus ini. Saat itu juga, kulit kepalaku terasa mati rasa, seperti tersengat listrik. Aku juga merasakannya, sialan, ini dewa yang hebat, ini benar-benar dewa yang hebat. Terlalu mengagumkan. Aku berada di lingkaran musik, dan aku punya banyak teman yang bermain musik. Beberapa dari mereka sudah mencapai level pemain piano yang hebat, tetapi dibandingkan dengan maestro hebat ini, mereka masih jauh tertinggal. Aku bahkan merasa bahwa meskipun Lang Witgat hadir, aku mungkin tidak bisa menandinginya. Ini terlalu mengejutkan, terlalu luar biasa. Setiap orang yang membuat musik tahu bahwa sebuah lagu atau karya musik hanya perlu memiliki satu titik yang menyentuh hati orang, yaitu, sebuah karya langka dan klasik, dan akan diingat oleh orang-orang. Selusin orgasme, gelombang demi gelombang, gelombang demi gelombang, beresonansi dengan gila-gilaan, bergetar dengan gila-gilaan, dan tidak merasa lelah, sungguh menakjubkan, sungguh berlebihan, sungguh komedi ilahi. Setelah bermain piano selama 10 tahun, saya selalu merasa bahwa saya hebat. Ketika saya melihat sang maestro hari ini, saya berlutut. Saya tidak akan pernah berani berpura-pura lagi. Untuk sementara waktu, terjadi banyak diskusi di tempat kejadian. Namun, tatapan semua orang telah berubah. Dari rasa jijik di awal hingga kekaguman dari lubuk hati di akhir. Tanpa basa-basi. Seseorang yang benar-benar luar biasa tidak pernah membutuhkan terlalu banyak penjelasan, kekuatan dapat membuktikan segalanya. Penonton di ruang siaran langsung juga benar-benar heboh. Satu lagu lagi, aku masih ingin mendengarnya. Aku mendengar tangisan, maaf aku salah, Tuhan, engkau lebih hebat dari Kun-kun. Made, kenapa aku tidak bisa menemukan lagu ini? Ah, aku gila, minta BGM-nya. Benar-benar bagus, tidak terdengar buruk, ini adalah penampilan piano tingkat tertinggi yang pernah kulihat. Dengan tepuk tangan yang perlahan berhenti, Wang Mengmeng benar-benar lesu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Yuan, yang sebelumnya tampak biasa saja, jauh lebih luar biasa daripada yang dia bayangkan. Melalui periode kontak ini, dia pikir dia cukup mengenal Chen Yuan. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Dia masih jauh dari menyadari betapa hebatnya pria ini. Pria ini, dalam setiap kesempatan, bisa bersinar begitu terang, menarik perhatian semua orang, yang bisa bersinar di bumi, dan abadi selamanya. Ini adalah saudara laki-lakinya. Meskipun dia bukan saudara kandungnya, Wang Mengmeng merasa sangat bangga saat ini. Cara dia menatap Chen Yuan seolah-olah sedang menatap bintang dan laut. Terpesona. Wang Mengmeng. Tingkat kesukaan plus 5. Tingkat kesukaan saat ini, 90 poin. Dia mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat mengirim pesan kepada Lin Ziluo. Lolo, cepat unduh Big Chat TV, dan tonton penampilan saudara laki-lakiku. Setelah mengirim pesan ini, Wang Mengmeng kembali memikirkan saudari-saudari lainnya. Saudari Yue, cepat unduh Big Chat TV, dan tonton penampilan saudara laki-lakiku, yang sedang disiarkan langsung. Saudari Xiao, cepat unduh Big Chat TV dan tonton penampilan saudara laki-lakiku. Saudari Ruoxi, cepat unduh Big Chat TV dan tonton penampilan saudara laki-lakiku. Wang Mengmeng sedikit kesal. Seharusnya aku memberitahu sebelumnya. Masa-masa indah itu kini telah berakhir. Aku tidak tahu apakah aku bisa menonton tayangan ulangnya. Tepat ketika Wang Mengmeng sedang memegang ponselnya untuk mengirim pesan, Gao Xuanyin yang duduk di barisan depan teater juga terkejut. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia mendengar Chen Yuan bermain piano. Namun setiap kali aku mendengarkannya, sepertinya akan ada perasaan yang berbeda. Setiap kali dia duduk di kursi piano, pria ini tampak bersinar, begitu bercahaya, begitu menawan. Gao Xuanyin. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 93 poin. Kiki, aku harus mengakui bahwa meskipun Chen Yuan adalah bajingan, ketika dia bermain piano, suaranya benar-benar bagus dan menawan. Mengapa orang berbakat seperti itu ingin menjadi bajingan? Sayang sekali.
Qian Mengmeng meraih tangan Zhao Yuqi dan mulai mengeluh. Melihat pria di atas panggung, dia mulai berpikir liar. Jelas itu tidak mungkin terjadi di antara mereka. Dia seharusnya tidak memikirkannya. Tapi tetap saja tidak bisa mengendalikannya. Setiap kali aku melihat Chen Yuan, mengapa aku selalu teringat pertama kali kita bertemu, telanjang di depannya. Qian Mengmeng. Tingkat kesukaan +1. Qian Mengmeng. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 94 poin. Mengmeng, kenapa kau selalu berprasangka buruk terhadap Chen Yuan? Bagaimana mungkin pria sebaik dia tidak dikelilingi lawan jenis? Dia hanya tidak tahu cara menolak. Aku memikirkannya lagi sekarang. Aku benar-benar mencintainya. Aku seharusnya tidak terlalu peduli pada seseorang, aku tidak bisa meninggalkannya lagi. Setiap kali aku berpikir untuk meninggalkannya, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gila. Selama dia memiliki aku di hatinya, itu sudah cukup. Kiki, kenapa kau punya ide seperti itu? Terlalu rendah hati, bukankah kau sudah menjadi anjing penjilatnya? Qian Mengmeng berkata dengan wajah terkejut. Lalu kenapa harus menjilat anjing? Aku merasa sangat puas dan bahagia sekarang. Chen Yuan sangat baik, dan aku tidak cukup baik untuknya. Selama aku bisa bersamanya, aku rela menjadi anjing penjilat. Gila, kau gila. Qian Mengmeng tak percaya. Dia tak bisa percaya bahwa Zhao Yuqi, yang dulunya sombong, akan memperlakukan seorang pria seperti anjing penjilat. Dulu, begitu banyak pria mengejar, menjilat, dan menyanjungmu, tetapi kau selalu mengabaikan mereka. Sekarang kau malah mencoba menjilat seorang pria. Apakah ini terlalu berlebihan? Saat itu, Chen Yuan mengambil mikrofon. Hari ini, selain bermain piano, aku punya lagu lain yang ingin ku persembahkan untuk semua orang. Ini pertama kalinya aku bernyanyi di atas panggung. Mohon maaf jika aku tidak bernyanyi dengan baik. Karena ini pertunjukan. Chen Yuan merasa bahwa hanya bermain piano terlalu monoton. Mungkin dia harus bernyanyi. Kebetulan dia telah menguasai keterampilan bernyanyi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.